timbang nganggur iki rengang-rengang menunggu Mas Eko padahal dolan nang Gubuk Rakyat. Wis tiba mangsa labuh, wis wayahe padha ulur jagung kanggo jagan sadurunge panen pari. Prayogane iya nandur mbayung-mbayung lombok terong. Wah, ya nglaras ya ternyata gamelan Jawa iki. Ya dirungokke kok ya nggak nyameng ngono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi. Mas Eko nggih? Nggih. Oh, alhamdulillah. Sehat Mas Eko? Alhamdulillah sehat Pak Di. Pak Di sehat Pak Di. Alhamdulillah. Jenengan lho tak tungguin sih dorene apa ora kok. Aku rengeng-rengeng ati lho, Mas. Nggih, pripun iki? Nah, alhamdulillah. Saya pindah silaturahmi Pak Di. Nggih. Ya, alhamdulillah nih. Tapi kula mboten piyambak niki. Loh, kalih sinten? Kalih Ibu. Kula mboten. Oh, tak kira kalih Ibu. Kalih Bapak. Iki nggih kalih Ibu. Nggih. Neng Ibu Komisioner Bawaslu Provinsi. Alhamdulillah ya Allah. Sedap nggih. Gubuk Rakyat. Berarti kerawan Ibu Komisioner Bawaslu Provinsi. Ibu Ana. Oh, nggih. Oh, nggih. Mobil riyen sekedar. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kehadirannya. Silakan duduk Ibu. Mumpung ada kesempatan, Oh mampir. iya Ibu, ya Allah. Ibu, Bu Ana, perlu kami sampaikan kami atas nama Kongres Gubuk Rakyat, terima kasih atas kehadirannya Bu. Perlu kami jelaskan Bu, kami sampaikan bahwasanya Gubuk Rakyat itu komunitas yang berbasis kemanusiaan dan sosial Bu. Oh iya iya. Dan Gubuk Rakyat Bu, anggotanya itu dulu juga pernah loh Bu menjadi penyelenggara pemilu. Pengawas partisipatif. Itu ada jadi pengawas partisipatif, kemudian juga jadi PTPS juga pernah loh. Iya. Gitu. Nah, ini kebetulan Ibu Ana hadir di Gubuk Rakyat, tentunya yang saya sampaikan oleh Pak Gus Eko dulu Gus. Iya. Ada anggota saya Bu yang tanya terkait dengan apa gitu ya? Mediasi Bu. Ya. Itu mohon berkenan Bu Ana atau Pak Gus Eko yang menjawab ini? Ya, Bu Ana. Oh, Bu Ana aja mungkin. Sebenarnya mediasi itu apa tuh Bu? Mediasi itu salah satu tahapan yang Iya. ada di proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang mempunyai kewenangan untuk itu Bawaslu ya, menyelesaikan sengketa proses pemilu itu. Nah, selain mediasi, dalam prosedur penyelesaian sengketa itu dikenal ada pengajuan permohonan, Iya. kemudian mediasi itu sendiri, kemudian adjudikasi, baru kemudian putusan. Nah itu tadi berarti mediasi itu salah satu tahap yang ada dalam proses atau prosedur penanganan penyelesaian sengketa. Gitu. Pengertiannya kalau kita baca di regulasi ya di Perbawaslu itu ada itu satu tahapan awal ya yang harus dilalui dalam proses penyelesaian sengketa untuk mencari satu kesepakatan. Iya. Lah, mengapa kok harus ada mediasi Bu? Ya karena esensi ya dari sengketa itu memang untuk mencapai satu kesepakatan awalnya. Tetapi meskipun demikian ketika itu nanti tidak tercapai satu kesepakatan, maka bisa ditingkatkan ke tahap adjudikasi. Oh gitu ya Bu. Jadi ini suatu alternatif awal Pak. Oh gitu ya, wah luar biasa ya jawabannya. Jadi nanti
akan kami sampaikan kepada anggota saya yang berkaitan tentang itu ya Bu. Mohon maaf Bu, Mas Eko. Nggih. SOP, kok SOP ya. SOP dari Gubuk Rakyat itu kalau ada tamu itu biasanya juga ada minum itu loh. Tapi kenapa ya belum ada ya? Oh nggih. Weh. Ini pun teko ini SOP-nya. Nggih, nah iki. Gila Mas apa asmane? Mas Mul. Mas Mul. Oh, Mas Mul nggih. Monggo katuran unjuk riyen. Iya. Dipun nggih dipun tuangaken apa dipun tuang jambak menika? Pundi-pundi. Oh, ini anu ya. Namanya apa? Teh poci. Poci ya. Nggih. Jarang saya minum begini, Pak. Wah, iya ini kok anu khasnya Gubuk Rakyat itu, Bu. Jadi Oh, khasnya iya. Gubuk Rakyat ketika Ibu datang di sini pasti suguhannya teh poci. Rasanya bisa dirasakan. Jadi gimana, Bu, rasanya? Masuk? Enak. Oh, enak. Iya. Oh, iya. Wanek Jawa iki nasto, Pak. Oh, gimnas ya. Lagi panas kan tuh. Tapi mohon maaf untuk Nggih. untuk yang lainnya belum ada Bu, tapi kalau Ibu nanti sampai bermalam di Desa Ngerombo Bu, Kecamatan Bagini, luar biasa wisata kulinernya Bu. Itu ada mie godok Bumu Jinem tuh yang maknyus rasanya. Nggih. Tapi nanti bukannya jam 6 Bu. Oh iya. Ya, jadi jam 6 bukanya nanti. Tapi kalau ini belum Lain buka. kali ya. Mungkin lain kali saya kesini lagi. Saya Oh, oke, siap saya tunggu Bu di Gubuk Rakyat ya Bu ya. Oh. Iya. Kemudian kami lanjut Bu. Ini biar nanti saya menjelaskan kepada anggota cukup jelas. Loh, bagaimana prosedur dari mediasi itu sendiri bagaimana Bu prosedurnya? Ya. Jadi mediasi itu tadi sudah saya kemukakan salah satu tahapan dalam proses penyelesaian sengketa. Waktu mediasi itu hanya 2 hari. Oh, 2 hari. Dari keseluruhan jumlah atau waktu sengketa itu 12 hari. Jadi 12 sudah ada batas waktu ya, Bu, ya, ya? untuk mediasi sendiri 2 hari dari 12 hari itu. Harinya hari kerja karena kita bicara pemilu ya. Nah, dalam mediasi itu nanti akan ada mediator dari Bawaslu, kabupaten kota atau provinsi ya, Pak ya. Terus satu mediator itu nanti akan dibantu oleh sekretaris dan notulensi. Nah, kemudian ada pemohon dan termohon didudukkan jadi satu itu. Nah, pemohon dan termohon itu nanti bisa atau dapat didampingi kuasa hukum. Tetapi dalam hal ini dia tidak boleh diwakilkan. Artinya kuasa hukum ini nanti hanya mendampingi saja. Secara prinsipal dia harus berhadapan sendiri pemohon dengan termohon. Begitu. Nah, pemohon itu bisa peserta pemilu, bisa bakal calon misalnya, saya contohkan bakal calon itu bisa. Nah, kalau bakal calon karena dia belum memiliki legal standing nanti akan diwakili oleh partainya. Oh, partai politiknya, partai pengusungnya ya. Nah, termohon itu KPU. Karena sengketa itu objeknya adalah adanya satu permasalahan, satu yang pemohon itu merasa dirugikan oleh peserta pemilu atau oleh penyelenggara yang diakibatkan keluarnya berita acara atau keputusan KPU kan gitu. Nah, setelah didudukkan itu ada 10 tahapan, Pak, nanti 10 tahapan mediasi. Yang pertama itu pendahuluan ya, diawali pendahuluan itu dari pihak mediator nanti memberikan semacam apa ya informasi terkait kewenangan Bawaslu, kemudian apa tujuan mediasi, waktunya mediasi itu berapa lama gitu. Kemudian ada sambutan mediator ya, memberikan sambutan. Kemudian yang ketiga itu presentasi para pihak. Mediator itu memberikan waktu kepada pemohon untuk mempresentasikan apa sebenarnya permasalahannya. Begitu juga dengan termohon nanti menanggapi. Setelah itu kemudian proses membangun kesepahaman awal. Yang keempat membangun Kesepahaman awal. Kemudian dilanjut dengan
melakukan identifikasi masalah. Identifikasi. Setelah tadi ada pemaparan kronologis permasalahan, kemudian identifikasi masalah itu sebenarnya apa toh identifikasi masalah itu gitu ya. Isinya permasalahannya intinya itu apa? Jadi dari objek sengketa itu gitu ya. Setelah itu kemudian dilakukan negosiasi. Setelah negosiasi ya Bu ya. Ya, negosiasi kedua belah pihak dalam hal ini mediator itu hanya bersikap netral ya. Mencoba menganalisis opsi-opsi, kemudian mengkaji opsi-opsi, kemudian nanti akan memilih salah satu opsi terbaik yang intinya nanti adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kemudian yang ketujuh itu kalau misalnya negosiasi tidak berhasil itu dapat dilakukan pertemuan terpisah antara mediator dengan para pihak. Oh gitu ya. Intinya itu ya sebenarnya sama agar supaya tercapai kesepakatan gitu kan. Nah, kemudian yang kedelapan itu pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan, kemudian penyusunan kesepakatan. Setelah itu penutupan. Selesai. Gitu ya, diawali dengan pendahuluan, kemudian berakhir dengan penutupan. Iya, jadi dibuka atau pembukaan atau pendahuluan. Setelah itu ditutup, Pak. Oh, gitu. Mohon maaf, saya dulu, Bu. Kalau saya balikkan dengan di Bawaslu Sukoharjo, kira-kira ada enggak Gus Eko terkait dengan sengketa yang sampai akhirnya pada ujungnya mediasi di Kabupaten Sukoharjo ataupun di Bawaslu Sukoharjo? Kalau sampai dengan sekarang ini alhamdulillahnya itu belum pernah ada yang sampai mediasi. Oh iya. Ya, pernah ada dari peserta itu yang mengajukan proses sengketa tapi kadaluarsa karena melebihi dari 12 hari atau kan gini. Dalam keputusan dalam keputusan yang dikeluarkan atau objek sengketa yang dikeluarkan oleh KPU itu kan ada BA maupun surat keputusan itu dikeluarkan. Itu kemudian saat dikeluarkannya surat keputusan sampai diajukan permohonan itu lebih dari 3 hari. Oh, 3 hari. Jadi udah kadaluarsa. Ya, tapi dari Bawaslu Sukoharjo sudah menyiapkan apabila nanti ada yang mengajukan permohonan sengketa itu, Bawaslu Sukoharjo sudah menyiapkan mulai dari persiapan staf-stafnya untuk kepanitiaan itu agar nanti apabila ada permohonan kita sudah siap. Bahkan dari ruang persidangan pun Bawaslu Sukoharjo sudah menyiapkan semuanya. Karena memang ya termasuk nanti apabila sampai nanti ada mediasi, karena mediasi itu kan salah satu cara di mana nantinya proses musyawarah yang sistematis melibatkan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Harus sistematis karena ini harus urut Pak Di. Tidak boleh lompat-lompat, harus mulai dari tadi pendahuluan sampai nanti apabila sepakat kalau sepakat udah nanti ada ini nanti keluar putusan nanti. Keluar putusan. Nah, upama mediasi itu tidak tercapai, baru nanti mengambil langkah namanya adjudikasi. Oh, sidang itu ya? Ya, seperti persidangan mereka. Seperti itu, Pak D. Oke. Jadi gini, Pak. Kalau nanti tercapai kesepakatan, berarti akan dibuatkan berita acara kesepakatan oleh mediator. Tetapi kalau tidak tercapai kesepakatan, ya tetap mediator akan membuat berita acara ketidaksepakatan namanya. Nah, ketika tercapai kesepakatan tadi, kemudian berita acara kesepakatan dituangkan dalam bentuk putusan. Tetapi kalau yang tadi, ketika tidak tercapai kesepakatan, dibuatkan berita acara ketidaksepakatan, kemudian dilanjut ke tahap adjudikasi. Adjudikasi ataupun persidangan. Jadi begitu, ya. Jadi kalau sepakat dibuatkan berita acara kesepakatan kemudian dituangkan dalam putusan, selesai Pak. Karena kan sudah tidak ada lagi permasalahan, sudah clear karena sudah tercapai kesepakatan itu. Objek sengketa berarti sudah tidak ada. Oh, gitu. Kalau mohon Bu, kalau di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu tidak ada sengketa yang sampai ke tingkat mediasi ataupun adjudikasi ya. Mungkin kalau dari Bawaslu provinsi pernah ada sengketa mungkin sampai ke persidangan. Dulu itu sampai pada pemeriksaan pendahuluan saja, kemudian tidak sampai pada sidang ya, sampai tidak pada sidang. Jadi masalah selesai itu ya? Selesai. Luar biasa. Sebelum sampai persidangan sudah selesai, ada kesepakatan, mungkin ada hal yang terbaik diambil ketika itu ada sengketa. Gus Eko, ya, tadi dijelaskan Bu Ana soal gamblang dan panjang lebar. Namun yang saya tanyakan, kewenangan dari Bawaslu terkait dengan mediasi dan adjudikasi, itu kira-kira apa Bawaslu? Jadi ngeten Pak D, sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 menika bahwa semenjak undang-undang itu ada,
Bawaslu Kabupaten Kota itu punya kewenangan Pak De untuk melakukan penyelesaian sengketa yang mulai dari mediasi sampai dengan adjudikasi itu Bawaslu Kabupaten Kota mempunyai kewenangan untuk itu. Nah, kemudian di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sendiri sudah mempersiapkan banyak apabila nanti ada permohonan sampai nanti kita akan menyelenggarakan mediasi maupun adjudikasi, Bawaslu sudah menyiapkan segala sarana dan prasarana agar apa yang menjadi permohonan para pemohon menika itu bisa kita tindak lanjuti seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Gus Eko penjelasannya. Ini kembali ke Bu Ana. Mungkin di penghujung kegiatan ataupun silaturahmi ini ada hal yang perlu disampaikan untuk kami selaku komunitas Gubuk Rakyat Desa Ngrombo, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo, Ibu. Iya Pak, terima kasih. Ini pemilu kan masih agak lama ya, 2024. Tapi selama kita menunggu di 2024 kan sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Salah satu contoh misalnya ini tadi ya. Ya kita bicara ini kan sambil lalu, saya sambil lalu lewat terus mampir kebetulan aja kan tadi ketemu saya Gus Eko. Itu makanya Gus Eko tadi kok ngomong aja. Iya, jadi ya mampirlah ke Gubuk Rakyat gitu. Iya. Nah sebenarnya kalau kita bicara lebih jauh tentang penyelesaian sengketa itu menarik sekali dan itu lebih lama lagi mungkin ya kan, karena detail kita tahapan. Misalnya saya contohkan terhadap identifikasi masalah itu seperti apa gambarannya, kemudian misalnya membangun kesepahaman awal itu seperti apa misalnya. Nah harapan saya selama proses menunggu di 2024 ini mungkin kalau misalnya dibutuhkan masyarakat di sekitar sini bisa nanti minta informasi ke Bawaslu Kabupaten Kota, ke Bawaslu Sukoharjo misalnya saya contohkan, tindak ke kantor, minta konsultasi atau mengundang teman-teman itu untuk kemudian menjadi pembicara. Iya. Nah, ini memang tugas kita, Pak. Karena kan penyelesaian sengketa itu menjadi kewenangan Bawaslu. Maka upaya untuk mensosialisasikan itu juga menjadi tanggung jawab kita. Itu sebagaimana yang memang sudah dikatakan atau dikemukakan di secara normatif ya di Perbawaslu bahwa tujuan penyelesaian sengketa itu untuk mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang memang ada permasalahan, ada kasus sengketa. Begitu. Nah, jadi monggo saja nanti bisa menghubungi Bawaslu Kabupaten untuk kemudian bisa Bawaslu Kabupaten tindak sini, kemudian atau konsultasi ke kantor Bawaslu Kabupaten. Begitu menarik Pak. Ya, Iya. Jadi penjelasan Ibu ternyata menarik ya, luar biasa. Berarti kapan-kapan saya bisa mengundang Gus Eko atau yang lebih tinggi Bu Ana untuk hadir di Gubuk Rakyat ini bersama dengan anggota saya bisa Bu? Insya Allah. Bisa. Saya ada kesempatan luar biasa nanti bisa kami gunakan. Nanti terus kayak diajak ke bakmi Jawa itu ya. Oh iya, bener ya Bu ya. Bakmi Jawa, bumbu jine maknyus. Wah. Oh iyalah, kapan-kapan saya harus nyoba ini. Ngoten Pak Di. Oh gitu ya. Sementara niku silaturahmi dalem dengan Bu Ana, mbok menawi ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tak pamit dulu karena mungkin waktunya sudah menjelang sore Pak Di. Gitu. Ngoten. Pamit riyen, matur nuwun. Nggih, sebentar. Ngapunten repoti. Oke. Begini Bu Ana. Iya. Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Gus Eko Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, kami atas nama Komunitas Gubuk Rakyat yang dengan tema ataupun bagiannya adalah Peseduluran Saklawase mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bu Ana yang keroyo-royo rawuh dari Provinsi Jawa Tengah yang tadinya sempat lewat kok ada tulisan Gubuk Rakyat, diajak Gus Eko mampir. Saya juga terima kasih Gus Eko atas kehadirannya. Semoga silaturahmi ini bisa terjalin kembali. Amin. Dan nanti kita lanjut di kegiatan, kami akan mengundang ataupun kami akan minta penjelasan ke kantor. Kantor. Iya. Terima kasih ya. Matur nuwun. Nggih, dari akan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya bersama kami Mbah Nardi, komunitas Gubuk Rakyat Seduluran Saklawase Desa Ngrombo Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Tentunya di acara ngulik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pokoknya terus ya, jangan lupa ya, sebarkan ngulik
Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pancen. Ya.